Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu chapter 3 mengenai An Introduction to Consolidated Financial Statement. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada Bapak Vicky selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1. Sebelum membahas hasil diskusi kami, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, Anggi Dwi Ratsmawati dengan NPM akhir 078, lalu ada Kenji Akam Aruji dengan NPM akhir 088, lalu ada Angela Rosafin dengan NPM 231, lalu ada M. Ridho Alam NPM 300, lalu ada Rizky Nasrullah Cahayanto NPM 356. Baik, di subtop yang pertama, saya akan membahas mengenai benefit, keuntungan, dan keterbatasan dari laporan keuangan konsolidasi. Di bagian kombinasi bisnis melalui akuisisi saham, konsolidasi itu bisa dilakukan kalau induk perusahaan mengakuisisi controlling interest atau mayoritas kepemilikan saham. Sebuah perusahaan menjadi anak perusahaan ketika perusahaan lain memperoleh hak pengendalian atas saham dengan hak suara. Biasanya, satu perusahaan memperoleh kendali atas perusahaan lain secara langsung dengan memperoleh mayoritas lebih dari 50% dari saham yang memberikan hak suara. Investor juga dapat memperoleh kendali melalui kepemilikan saham secara tidak langsung. Nah, kombinasi bisnis ini terjadi satu kali berdasarkan GAAP ASC 810 sampai 10. Akuisisi saham anak perusahaan tambahan dicatat dengan menambah akun investasi dan mengurangi kepentingan non-pengendali. Berdasarkan jumlah tercatat kepentingan non-pengendali pada tanggal akuisisi penambahan. Peningkatan akun investasi mengasumsikan bahwa nilai wajar anak perusahaan meningkat setelah investasi tambahan. Bila investasi dalam saham berhak suara menciptakan hubungan induk anak perusahaan, entitas pembelian induk perusahaan dan entitas yang diakuisisi yaitu anak perusahaan tetap berfungsi sebagai entitas terpisah dan memelihara catatan akuntansi secara terpisah. Laporan keuangan induk perusahaan dan anak perusahaan yang terpisah diubah menjadi laporan keuangan konsolidasi untuk mencerminkan posisi keuangan dan hasil operasi entitas gabungan. Selanjutnya yaitu syarat agar anak perusahaan bisa dikonsolidasikan. Yang pertama ada perusahaan menjadi entitas anak ketika perusahaan lain memperoleh hak suara atas saham yang beredar. Dalam akuisisi 100%, Investe tetap beroperasi sebagai entitas hukum yang terpisah. Entitas anak atau afiliasi tetap beroperasi sebagai entitas hukum yang terpisah dan menyusun laporan keuangannya sendiri. Entitas anak perusahaan mungkin masih ada karena memiliki sistem distribusi rantai pasok yang mapan, loyalitas pelanggan, dan yang lain-lain. Adapun berikut hal-hal yang menyebabkan entitas anak perusahaan dapat dikeluarkan dari konsolidasi, yaitu kendali tidak berada di tangan pemilik mayoritas, usaha patungan, akuisisi kelompok aset yang bukan merupakan suatu bisnis, penggabungan usaha antara entitas sepengendali, penggabungan entitas nirlaba atau akuisisi perusahaan nirlaba oleh entitas nirlaba. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada neraca konsolidasi pada tanggal akuisisi, yang mana ketika sebuah perusahaan induk mengakuisisi perusahaan, mereka harus menyusun neraca konsolidasi pada tanggal akuisisi untuk mencerminkan gabungan aset, liabilitas, dan ekuitas dari kedua entitas tersebut. Nah, proses ini dilakukan agar laporan keuangan induk memberikan gambaran yang lebih lengkap dan transparan mengenai kepemilikan serta kondisi keuangan perusahaan setelah melakukan akuisisi. Dalam penyusunan neraca konsolidasi, langkah pertama yang dilakukan adalah menggabungkan semua aset dan liabilitas anak perusahaan dengan aset dan liabilitas induk. Nah, jika akuisisi dilakukan dengan harga yang sama dengan nilai buku aset bersih anak perusahaan, maka aset dan liabilitas anak perusahaan cukup dicatat sesuai dengan nilai bukunya. Nah, namun jika harga pembelian lebih tinggi dari nilai buku aset bersih anak perusahaan, maka selisihnya akan dicatat sebagai goodwill, yang mana ini merupakan nilai tambah yang mencerminkan faktor seperti contohnya merek, hubungan pelanggan, atau potensi pertumbuhan anak perusahaan yang tidak terlihat dalam laporan keuangan biasa. Selanjutnya ada prinsip penyusunan neraca konsolidasi pada tanggal akuisisi.
Yang pertama adalah menggabungkan aset dan liabilitas anak perusahaan, yang mana semua aset dan liabilitas anak perusahaan dicatat dalam neraca induk. Lalu, jika pembelian dilakukan sesuai nilai buku, maka nilai aset dan liabilitasnya dicatat dengan nilai bukunya, dengan nilai sesuai. Lalu jika pembelian dilakukan dengan nilai di atas nilai buku, maka selisihnya akan dicatat sebagai goodwill. Lalu yang kedua ada menghapus akun investasi induk di anak perusahaan, yang mana ini jika induk awalnya mencatat investasi dalam akun investasi di anak perusahaan, maka dalam neraca konsolidasi akun ini akan dihapus dan digantikan dengan aset dan liabilitas aktual anak perusahaan. Lalu yang ketiga ada pencatatan goodwill, itu kalau ada. Nah, itu masuknya jika harga pembelian lebih besar dari nilai wajar aset bersih anak perusahaan, maka selisihnya dicatat sebagai goodwill dalam aset induk. Lalu ada percontohan yang pertama, apabila induk mengakuisisi 100% anak perusahaan dalam nilai buku. Yang mana ketika sebuah perusahaan induk membeli seluruh saham anak perusahaan, maka pada nilai bukunya berarti harga pembelian sama dengan nilai aset bersih anak perusahaan. Yang mana dalam kasus ini tidak ada goodwill atau kelebihan harga beli dibandingkan nilai buku aset bersih. Lalu, semua aset dan liabilitas anak perusahaan dicatat dalam laporan keuangan gabungan sesuai dengan nilai bukunya. Lalu yang kedua, apabila induk mengakuisisi 100% anak perusahaan dengan goodwill. Maka jika, perusahaan induk membayar lebih dari nilai buku tadi, maka selisihnya disebut goodwill. Nah, goodwill ini mencerminkan nilai merek tadi, pelanggan atau potensi keuntungan yang tidak terlihat di laporan keuangan. Lalu goodwill ini dicatat sebagai aset di laporan keuangan gabungan dan diuji secara berkala apakah nilainya masih layak atau mengalami penurunan seperti ada seperti ada namanya amortisasi penyusutan dari goodwill. Lalu yang ketiga, apabila induk mengakuisisi 90% anak perusahaan dengan goodwill. Nah, jika induk hanya membeli 90% saham dari anak perusahaan, maka induk memiliki kendali penuh tetapi ada kepentingan non pengendalian atau non controlling interest sebesar 10% yang masih dimiliki oleh pihak lain. Lalu, goodwill-nya tadi tetap dihitung, tetapi sebagian goodwill akan dialokasikan dengan pengendalian non pengendali. Jadi, tidak karena 90%, jadi, goodwill tidak dicatat, oleh perusahaan, yang membeli secara 90% tadi, tapi 10% ini juga masih akan dibagikan goodwill oleh perusahaan non kepentingan tadi, non controlling interest. Nah, selanjutnya tadi mengenai kepentingan non pengendali atau non controlling interest. Ini adalah kepentingan non pengendali adalah bagian kepemilikan anak perusahaan jika tidak dimiliki oleh induknya. Misalnya jika tadi induk memiliki 90% saham anak perusahaan, maka 10%-nya dimiliki oleh pihak lain yang disebut kepentingan non pengendali. Yang mana kepentingan non pengendali ditampilkan dalam laporan keuangan apakah non kepentingan tadi ditampilkan dalam laporan keuangan konsolidasi. Nah, menurut aturan akuntansi yang berlaku, KAPP, kepentingan non pengendali harus ditampilkan dengan cara yang pertama ada satu di neraca konsolidasi laporan keuangan. Kepentingan pengendali harus dicatat sebagai bagian dari ekuitas buku sebagai kewajiban. Lalu yang kedua, menunjukkan bahwa meskipun induk ini memiliki kendali penuh atas anak perusahaan, masih ada pihak lain yang memiliki sebagian ekuitas dari anak perusahaan. Lalu, di laporan laba rugi konsolidasi, yang mana laba anak perusahaan harus dibagi antara pemegang saham induk dengan pemegang saham non pengendali. Lalu, laba bersih yang menjadi hak kepentingan non pengendali harus ditampilkan secara terpisah. Nah, menurut akuntansi yang berlaku GAPP tadi, kepentingan non pengendali harus ditampilkan secara terpisah di ekuitas neraca konsolidasi. Lalu laba yang menjadi hak kepentingan non pengendali bukan dianggap sebagai beban atau kerugian, tetapi dikurang dari laba bersih konsolidasi untuk menghitung laba yang menjadi hak induk tadi. Dan laporan laba rugi konsolidasi harus menunjukkan secara terpisah laba bersih yang menjadi hak kepentingan non pengendali dan laba bersih yang menjadi hak oleh induk. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, sini ada menyorot neraca setelah akuisisi. Setelah hubungan induk anak perusahaan terbentuk, saldo akun dari kedua perusahaan, baik itu induk dan anak perusahaan, akan berubah seiring dengan operasi terpisah yang mereka lakukan. Oleh karena itu,
Dalam menyusun neraca konsolidasi setelah tanggal akuisisi, ini diperlukan penyesuaian tambahan untuk menghilangkan saldo saluran timbal balik atau reciprocal balance lainnya. Maka penghapusan saldo timbal balik yang pertama adalah dividen yang belum dibayar. Jika neraca konsolidasi susun di antara tanggal deklarasi dividen oleh anak perusahaan dan tanggal pembayarannya, maka buku induk perusahaan akan mencatat piutang dividen yang merupakan timbal balik dari akun hutang dividen pada buku anak perusahaan. Piutang yang kedua sini ada piutang dan hutang antar perusahaan. Selain dividen, piutang dan hutang antar perusahaan seperti piutang usaha dan utang usaha juga harus dihilangkan dalam penyusunan laporan konsolidasi. Dampak amortisasi pada laporan posisi keuangan konsolidasian setelah akuisisi. Penjelasan mengenai unamortized excess dan amortisasi setelah tanggal perolehan dalam laporan keuangan konsolidasian. Dalam konteks akuisisi bisnis, seringkali terdapat selisih antara harga perolehan yang dibayarkan oleh perusahaan pengakuisisi dengan nilai wajar atau fair value aset bersih teridentifikasi yang diperoleh. Selisih ini biasanya disebut dengan excess. Mengapa ada excess? Karena ketika suatu entitas mengakuisisi perusahaan lain, entitas harus menilai seluruh aset dan liabilitas yang diambil alih pada nilai wajar atau fair value. Lalu di sini ada tabel yang merangkum cara pengalokasian excess atau selisih antara harga perolehan dengan nilai buku ke berbagai akun raca, dan bagaimana pengakuan beban dari excess tersebut tercermin di laporan laba rugi. Berikut penjelasannya. Yang pertama ada di akun neraca ada inventories dan other current excess. Lalu di periode amortisasi, alokasi excess untuk akun persediaan dan aset lancar lainnya umumnya diakui dalam 1 tahun, sejalan dengan siklus perputaran persediaan yang cepat. Untuk akun laporan laba rugi, beban yang ditimbul akibat amortisasi excess ini dicatat sebagai cost of sales atau harga pokok penjualan atau sebagai beban lain, karena persediaan tersebut akan habis atau berputar dalam waktu singkat. Lalu, yang kedua, ada building equipment dan paten. Untuk periode amortisasi untuk aset seperti gedung, peralatan, atau paten, excess dialokasikan dan diamortisasi selama sisa umur ekonomis aset tersebut, yang artinya beban amortisasi akan diakui secara proporsional berdasarkan sisa masa manfaat aset yang bersangkutan. Untuk laporan laba rugi, beban ini muncul sebagai depresiasi dan amortisasi expense yang mengurangi laba pada laporan laba rugi seiring waktu. Lalu untuk land dan copyright, pada periode amortisasi aset seperti tanah atau hak cipta tidak mengalami amortisasi. Nilai ekses yang dialokasikan ke akun-akun ini tetap berada di neraca, meskipun harus diuji penurunan nilainya secara berkala. Untuk akun laporan laba ruginya, karena tidak diamortisasi, tidak ada beban amortisasi yang dicatat di laporan laba rugi. Namun jika terdapat penurunan nilai, beban impairment akan muncul. Lalu long term debt, pada periode amortisasi untuk liabilitas jangka panjang seperti utang, excess dapat dialokasikan sebagai premi atau diskonto yang diamortisasi hingga jatuh tempo. Proses amortisasi ini terjadi seiring berjalannya waktu sampai liabilitas tersebut dilunasi. Untuk akun laporan laba ruginya, beban yang timbul dari amortisasi premi atau penyesuaian diskonto utang akan dicatat sebagai interest expense. Hal ini mempengaruhi beban bunga yang diakui dalam laporan laba rugi. Di sini ada contoh singkat
Untuk PB and Stone, di sini ada data akuisisi. Yang pertama, cost itu seharga $310, book value Stone $245, lalu excess-nya adalah $65. Lalu alokasi excess sebesar $65 dialokasikan ke dua komponen, yaitu yang pertama inventory $25, lalu plan $40 sesuai dengan umur manfaatnya selama 10 tahun. Untuk tabel amortisasi, inventory karena persediaan diharapkan habis atau berputar dalam 1 tahun, seluruh $25 tersebut langsung diakui sebagai beban di tahun berjalan, sehingga sisa unamortized untuk inventory setelah 1 tahun menjadi 0. Lalu untuk plan dengan amortisasi tahunan $4, sisa nilai yang belum diamortisasi setelah 1 tahun adalah 40 dikurangi $4, yaitu $36. Beban amortisasi ini akan terus diakui selama sisa umur manfaat 10 tahun. Lalu ada contoh lagi untuk Petran dan Semi. Data akuisisi ini adalah cost-nya 530, book value Semi 440, lalu excess-nya adalah $90. Untuk alokasi excess plan $60, umur manfaat 4 tahun, perhitungan amortisasi $60 dibagi 4 sama dengan $15 per tahun. Liabilities nilai negatif menunjukkan bahwa nilai wajar liabilities lebih tinggi sehingga terjadi penyesuaian negatif. Jangka waktu 5 tahun sehingga amortisasi per tahun adalah $1. Maka liabilities-nya adalah $5. Lalu goodwill tidak diamortisasi secara periodik tetapi akan diuji penurunan nilai atau impairment test secara berkala. Lalu tabel amortisasi Petra Semi. Untuk plan, setiap tahun diakui sebagai beban amortisasi sebesar $15. Lalu setelah 1 tahun, sisa nilai yang belum diamortisasi adalah 60 dikurangi 15 menjadi $45. Lalu untuk liabilities, amortisasi sebesar $1 per tahun karena negatif $5 dibagi dengan 5 tahun. Setelah 1 tahun, sisa yang belum diamortisasi menjadi $4. Angka negatif ini menandakan adanya penyesuaian yang mengurangi liabilitas dalam neraca. Untuk goodwill, nilai $35 tidak diamortisasi, tetapi tetap dipertahankan di neraca dan hanya akan disesuaikan jika terdapat indikasi penurunan nilai atau impairment. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penerapan konsep dalam penyusunan laporan laba rugi konsolidasi. Jadi, laporan laba rugi konsolidasi itu berbeda dengan laporan laba rugi individu perusahaan induk. Karena ini tuh mencerminkan hasil operasi dari seluruh kelompok perusahaan sebagai satu entitas ekonomi. Nah, di sini ada beberapa perbedaan utama dalam laporan laba rugi konsolidasi. Yang pertama itu adalah eliminasi pendapatan investasi. Jadi, di dalam laporan laba rugi yang terpisah itu, perusahaan induk mencatat pendapatan investasi dari anak perusahaan. Namun, dalam laporan laba rugi sendiri yang dikonsolidasi, pendapatan ini tuh akan dieliminasi karena pendapatan anak perusahaan itu sudah masuk ke dalam laporan konsolidasi. Lalu yang kedua, pengaruh amortisasi kelebihan nilai wajar atau atas nilai buku, atau yang bisa kita sebut dengan goodwill atau aset lainnya. Jadi, itu jika perusahaan induk membayar lebih untuk mengakuisisi anak perusahaan dibandingkan nilai buku asetnya, selisihnya itu loh harus dialokasikan ke aset tertentu atau di goodwill itu tadi. Nah, jika aset seperti gedung atau peralatan yang dihargai lebih tinggi daripada nilai bukunya, maka amortisasi ini harus dicatat dalam laporan laba rugi konsolidasi.
Misalnya, jika ada nilai wajar gedung itu lebih tinggi $1 juta dari nilai buku dan usia manfaatnya itu 40 tahun, maka amortisasi tahunan itu sebesar $25.000 dan akan dicatat sebagai beban depresiasi dalam laporan laba rugi konsolidasi. Lalu yang ketiga ada pendapatan beban untuk kepentingan non-kontrol atau non-controlling interest. Jadi di sini tuh jika perusahaan induk tidak memiliki 100% kepemilikan atas anak perusahaan, maka bagian laba bersih yang akan menjadi hak pemegang sahamnya ini akan menjadi saham minoritas atau non-kontrol, dan itu harus dicatat terpisah dalam laporan laba rugi. Misalnya jika laba bersih anak perusahaan itu $800.000 dan pemegang saham non-kontrol itu memiliki 10% dari itu tadi, maka $80.000 itu akan dialokasikan untuk mereka dalam laporan laba rugi konsolidasi. Selanjutnya bagian pushdown accounting. Apa sih itu pushdown accounting? Jadi pushdown accounting itu adalah metode pencatatan di mana nilai wajar dari aset dan kewajiban anak perusahaan setelah akuisisi akan langsung dicatat dalam pembukuan anak perusahaan, dan ini memungkinkan laporan keuangan anak perusahaan itu akan lebih mencerminkan harga perolehan aktual dari perusahaan induk. Nah, bagaimana sih pushdown accounting ini akan bekerja? Jadi, dalam laporan atau dalam metode tradisional, perusahaan induk itu akan mencatat perbedaan antara harga beli dan nilai buku anak perusahaan dalam pembukuannya. Sementara, anak perusahaan itu akan tetap mencatat aset dan kewajiban dengan nilai buku yang lama. Dengan pushdown accounting ini, anak perusahaan itu juga akan menyesuaikan catatannya sehingga akan mencerminkan nilai wajar aset dan kewajiban setelah diakuisisi. Nah, dampaknya sendiri pada laporan keuangan anak perusahaan itu apa sih? Yang pertama, aset dan kewajiban itu akan dicatat berdasarkan nilai wajar. Jadi, jika perusahaan induk membeli anak perusahaan dengan harga lebih tinggi daripada nilai buku, maka aset yang akan dimiliki anak perusahaan itu harus diperbarui ke nilai wajarnya. Misalnya kayak tanah, bangunan, dan peralatan. Lalu, yang kedua adalah laba ditahan anak perusahaan akan dihapus dan diganti dengan akun pushdown capital. Jadi karena anak perusahaan itu dianggap memiliki laporan keuangan baru setelah diakuisisi, saldo laba ditahan sebelumnya itu harus dihapus dan digantikan dengan akun modal baru yang mencerminkan investasi induk. Lalu yang ketiga, untuk menyederhanakan proses konsolidasi. Jadi karena penyesuaian itu akan dilakukan langsung dalam laporan keuangan anak perusahaan, maka proses konsolidasi itu akan menjadi lebih mudah karena tidak perlu melakukan banyak eliminasi dalam work paper konsolidasi. Saya bawakan sedikit contoh jurnal pushdown accounting ini. Jadi misalkan ada sebuah perusahaan, anggap saja Pop Corporation, ini membeli semua saham Sun Company dengan harga $375.000. Nah, berikut jurnal yang akan dibuat di dalam pembukuan Pop Corporation sendiri. Jadi ada investment in Sun dicatat dengan harga $375.000, pada cash dengan harga 100.000, lalu capital stock dan additional paid in capital. Nah, ini tuh untuk to record a caution of Sun Company. Lalu dalam pembukuan Sun Company sendiri akan dilakukan penyesuaian sebagai berikut. Jadi ada inventories, land dan equipment dan goodwill, lalu ada retained earnings-nya itu dicatat sesuai harga. Lalu tapi di retained earnings-nya ini akan dihapus karena penyesuaian pushdown accounting ini tadi. Nah, setelah pushdown accounting ini sudah diterapkan, laporan keuangan Sun Company ini akan mencerminkan nilai aset dan kewajiban berdasarkan harga beli, bukan hanya berdasarkan nilai buku sebelum diakuisisi. Terakhir, kapan sih pushdown accounting ini bisa digunakan? Jadi pushdown accounting ini tidak wajib, tetapi perusahaan itu dapat memilih untuk menerapkan sistem ini. Lalu berdasarkan GAAP, jadi anak perusahaan itu dapat memilih untuk menggunakan pushdown accounting. Tetapi
Keputusan ini tidak bisa dibatalkan setelah diterapkan. Lalu, SEC mengharuskan pushdown accounting itu jika anak perusahaan dimiliki hampir sepenuhnya, sekitar 90%, oleh perusahaan induk dan tidak memiliki utang publik atau saham preferen yang diperdagangkan secara publik. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya karena telah mempersilahkan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Mohon maaf jika ada salah kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.